Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom pada hari ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Arnelis MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Matematika dan teman-teman semua yang telah hadir pada presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Ayunda Setiani sebagai moderator, serta penyaji ada Adip Yusron Bukhari, Anggita Aulia Putri, Azizah Thohiroh, Radianti Mardiah, dan Vivi Delfitri Chandra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi kali ini dengan judul materi Penerapan Matematika dan Ilmu Komputer dalam Era Digital, dengan topik pembahasan yang pertama, peranan matematika di era digital, yang kedua, peran matematika dalam perkembangan ilmu komputer, yang ketiga, penerapan matematika dan ilmu komputer di era digital, dan yang terakhir, pengaplikasian matematika di era digital. Pertama, saya akan membahas yaitu tentang peran matematika di era digital. Matematika adalah ilmu dasar yang dalam pengaplikasiannya berdampak banyak pada digitalisasi. Matematika dan digitalisasi adalah dua hal yang tak dapat terpisahkan. Hal ini sangat masuk akal bila melihat hakikat dunia digital yang dibangun oleh dua bilangan biner, 0 dan 1 atau on-off. Peranan matematika di era digital ini diantaranya, para matematikawan secara terus-menerus tetap mengembangkan teorema, dalil, dan asumsi baru. Kemudian, para matematikawan beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan di era digital seperti pada prinsip ketidakpastian Heisenberg pada tahun 1927. Kebutuhan manusia mendorong perkembangan digital untuk memudahkan pekerjaan hingga berkembang pesat. Peran matematika dalam perkembangan ilmu komputer. Pada zaman dahulu, bermula dari berbagai bentuk simbol yang digunakan untuk membantu perhitungan, pengukuran, penilaian, dan peramalan. Hingga Al-Khawarizmi menemukan algoritma sebagai dasar komputer, yang mana hingga saat ini berkembang pesat menciptakan berbagai teknologi yang canggih, contohnya komputer. Bisa kita lihat perkembangannya pada video yang akan ditampilkan ini. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Berikut akan diputar berupa video sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu yang dikenal dengan revolusi 1.0 pada tahun 1940 sampai 1955. Seorang ilmuwan, Konrad Zuse, berhasil menciptakan komputer yang beri nama Z3. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun, pada saat peperangan tersebut, komputer mengalami kerusakan. Lalu pada waktu ke waktu, seorang ilmuwan kembali menciptakan komputer yang lebih besar, bernama Colossus. Komputer tersebut sengaja dirancang untuk memecahkan strategi perang Jerman. Komputer tersebut pun mengalami kemajuan dan terkenal di berbagai majalah maupun koran, sehingga berbagai pabrik mulai menciptakan komputer dengan bentuk yang berbeda. Lalu pada revolusi 2.0 pada tahun 1955 sampai 1965, komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor bernama Univac Large yang berfungsi untuk simulasi
hidrodinamika senjata nuklir. Namun, komponen tersebut membuat kerusakan pada komputer. Sehingga berlanjut pada revolusi 3.0 pada tahun 1965 sampai 1980. Seorang ilmuwan bernama Robert Noyce menciptakan semikonduktor. Komputer yang mengaplikasikan komponen ini diberi nama mini komputer, karena ukurannya lebih kecil daripada komputer sebelumnya. Berlanjut pada revolusi 4.0, terciptanya komponen yang bernama FLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen ini digunakan agar komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Hal tersebut juga membuat harga komputer jauh menurun, sehingga penjualannya pada saat itu meningkat pesat. Pada tahun 1983, komputer mulai terkenal dan dianggap sebagai sebuah kebutuhan manusia yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Lalu pada generasi 5.0 1990 sampai masa sekarang, para ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga mempunyai pemikiran tentang menciptakan komputer dengan pemikiran layaknya manusia. Adapun penerapan matematika dan ilmu komputer di era digital. Yang pertama, pada logika matematika dan logika fuzzy. Logika matematika digunakan untuk dasaran bahasa pemrograman, artificial intelligence, struktur data, teori komputasi. Dalam sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia. Untuk lebih jelas, simak video berikut. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Kemudian ada probabilitas. Probabilitas mengatur kemungkinan dengan bernilai 0 dan 1, di mana satu kejadian yang pasti terjadi, sedangkan 0 adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Berikut ada video animasi. Monopoli. Seringkali kita menyalahkan faktor keberuntungan dadu. Tahukah kamu bahwa peristiwa ini terkait dengan probabilitas? Lantas, apakah probabilitas itu? Singkatnya, probabilitas adalah peluang sebuah peristiwa. Dinyatakan dalam rentang 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, saat kita berhasil mengeksekusi penalti, maka probabilitas mencetak gol adalah 1, dan probabilitas tidak gol adalah 0. Atau dapat disimpulkan bahwa probabilitas 1 adalah peristiwa pasti terjadi, dan probabilitas 0 adalah peristiwa pasti tidak terjadi. Pergantian siang dan malam adalah peristiwa pasti terjadi, dan manusia terbang layaknya Superman adalah peristiwa pasti tidak terjadi. Lalu kemudian yang ketiga yaitu kalkulus. Kalkulus dalam komputer akan membaca data dalam bentuk biner. Manfaat kalkulus dalam era digital yaitu navigasi yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu tempat atau di mana kita berada. Berikut video animasi tentang kalkulus di bidang komputer. Yang ingin berkecimpung di ilmu komputer bertanya-tanya, apa hubungannya kalkulus dengan bidang IT? Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, alat elektronik yang kita gunakan saat ini, termasuk alat elektronik yang kalian gunakan untuk menonton video ini, menggunakan ilmu kalkulus juga untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Seluruh gadget dan alat elektronik dunia ini memerlukan ilmu kalkulus untuk bisa melakukan suatu komputasi agar dapat bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia.
Salah satu manfaat kalkulus di bidang IT adalah saluran navigasi yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu tempat atau di mana kita berada. Selain itu, untuk mengembangkan teknologi IT yang sudah ada saat ini, juga memerlukan kalkulus seperti algoritma teoritis dan juga sistem komputasi. Yang keempat ada algoritma matematika, di mana memberikan keefektivitasan dan keefisienan pemrograman komputer, struktur data, artificial intelligence, dan masih banyak faktor lain. Berikut video animasi tentang algoritma matematika. You may have heard the term algorithm recently, whether it was online or maybe in some conversation about technology. It's a word that gets thrown around a lot, but what Di mana exactly? algoritma itu sangat Well, simply put, berkaitan langsung dengan teknologi, to complete a specific task. They're the yang building mana blocks of algoritma itu programs. berisikan They allow things like perintah-perintah computers, smartphones, and websites to function. sehingga dapat menjalankan But in addition to being komputer, used by technology, smartphone, a lot of things we dan do lain on a daily sebagainya. basis are also similar to algorithms. Let's say you want to make some spaghetti. In order to do this successfully, there's a certain set of Bisa steps dicontohkan followed in a dengan particular order. cara First, you need to memasak boil a pot spaghetti, of water. di Once it's mana boiling, then add the terdapat spaghetti and langkah-langkah cook it for a mulai set amount of dari time, stirring merebus occasionally. pasta sampai Once it's spagettinya finished, drain the matang. water and then it's ready to be served with a sauce of your choice. That entire process is actually an algorithm. Because you followed those steps in that Nah, order, semua reach the proses desired tersebut outcome, merupakan delicious sebuah pasta. algoritma. But if you were to make a mistake, say over or undercooking your noodles, it probably wouldn't be as good. Programs work in a similar way. Their code is made up of algorithms. Begitu juga dengan pemrograman, Let's say that we want to membutuhkan use a navigation proses app atau langkah-langkah When we push in a yang destination, mana the app itu uses an algorithm to look at the terkait various dengan available algoritma routes. matematika. Next, it uses a different algorithm to check the current traffic. And then a third one takes that information and calculates the best available route. All of these algorithms Dimisalkan juga dengan jalan menuju If there were any grocery kind of store error in atau that code, grocery the app store, wouldn't be able di to mana follow these algorithms terdapat correctly, banyak meaning it jalan wouldn't yang receive dapat kita directions. lalui. Both of these examples show how both humans and computers can use algorithms to perform everyday tasks. The difference is that computers can use algorithms and calculate things better, faster, and more efficiently than we can. Technology is only going to continue to evolve and get even better at what it does. Nah, dengan algoritma kita bisa menentukan bagaimana langkah yang lebih efisien, lebih efektif what they do and how they do it. untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. GCF Pengaplikasian matematika di era digital. Salah satu aplikasi yang kita bahas sekarang adalah aplikasi Linggo, di mana aplikasi Linggo ini menggunakan persamaan linear programming, di mana nanti persamaan matematika itu akan diubah ke bahasa digital. Aplikasi Linggo ini mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata di bagian finansial. Salah satu permasalahan yang akan kita bahas adalah seorang investor ingin menginvestasikan uangnya $1.000 untuk 3 jenis saham. Jika SI menjadi variabel acak yang mewakili pengembalian tahunan atas $1 yang diinvestasikan dalam saham I, jadi jika SI adalah 0,12 dan $1 diinvestasikan dalam saham I pada awal tahun bernilai $1,12 pada akhir tahun. Dengan diberikannya informasi sebagai berikut, maka kita akan memformulasikan untuk menemukan portofolio yang mencapai pengembalian tahunan yang diharapkan minimal 12% dan minimalkan varian pengembalian dolar tahunan pada portofolio. Solusi dari permasalahan, kita misalkan XD adalah jumlah dolar yang diinvestasikan dalam saham, di mana J itu 1, 2, dan 3. Kemudian pengembalian tahunan pada portofolio tahunan adalah X1 dikali E dikali X1 ditambah X2 dikali E dikali S2 dan ditambah X3 dikali E dikali S3 per 1000. Di mana X1 adalah jumlah dolar yang ingin diinvestasikan, E adalah ekspektasi atau nilai harapan pengembalian tahunan, dan S1 adalah variabel acak,
dari portofolio. Dibagi dengan 1.000, di mana 1.000 itu adalah jumlah uang yang ingin diinvestasikan. Untuk memastikan bahwa portofolio memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan minimal 12%, maka kita harus menyertakan kendala berikut dalam formulasi. Sehingga didapatkan kendalanya adalah 0,14x1 ditambah 0,11x2 dan 0,10x3 itu lebih sama dari 120. Dan x1 ditambah x2 ditambah x3 adalah 1.000. Sehingga kita akan menemukan suatu persamaan dalam matematika. Untuk memperoleh solusi dari program aplikasi Linggo, maka persamaan matematika ini diubah menjadi suatu bahasa program, di mana aplikasi ini nanti akan membantu memberikan informasi tentang pengembalian portofolio tahunan. Berikut beberapa link video yang kami ambil untuk melengkapi tugas presentasi kami. Dan juga terima kasih telah menjadi referensi bagi kami dalam presentasi kali ini. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.